Perkenalkan, nama saya Nofri Angelisa Damanik. Saya dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjelaskan beberapa diplomasi dan gerilya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia mengalami konflik dari dalam maupun dari luar. Salah satu konflik dari dalam adalah revolusi sosial. Revolusi sosial merujuk pada pemberontakan rakyat yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem feodal, ketimpangan sosial, dan sisa-sisa kekuasaan lama yang dianggap tidak relevan dengan semangat kemerdekaan. Contohnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Timur. Contoh konflik dari luar adalah perebutan senjata dan pengambilalihan kekuasaan dari pihak Jepang. Pasca kekalahan Jepang, sekutu dipimpin oleh Inggris datang untuk Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Namun kedatangan sekutu juga membawa Nika atau Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga terjadilah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945 yang dipicu oleh desus bahwa Jepang meracuni cadangan air di Candi, Semarang. Pemuda dan tentara Indonesia menyerang markas Jepang. Yang kedua adalah terjadi di Surabaya. Pemuda Indonesia merebut senjata dari tentara Jepang yang menjadi konflik awal dengan sekutu. Yang ketiga adalah Yogyakarta. Di Yogyakarta terjadi aksi pengambilalihan markas dan gudang senjata Jepang oleh Laskar Rakyat. Yang keempat adalah terjadi di Bireun, Aceh. Pemuda Aceh merebut senjata dari Jepang dan mengusir pengaruh dari negara asing. Kedatangan sekutu membawa konflik besar karena mereka bermaksud membantu Nika menguasai kembali Indonesia. Terdapat beberapa perlawanan yang paling berpengaruh pada saat itu. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area, di mana insiden ini bermula ketika tentara Jepang atau tentara sekutu menginjak lencana Merah Putih yang dikenakan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, di mana rakyat Bandung membakar kota agar tidak dapat digunakan oleh sekutu dan Nika. Nah, di mana perlawanan ini dipimpin oleh Muhammad Toha dan beberapa pemimpin lainnya. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Nah, perlawanan ini dipicu oleh sekutu yang membebaskan tahanan Belanda dan mempersenjatai mereka. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan taktik perang gerilya yang berhasil memukul mundur sekutu. Selanjutnya adalah pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Setelah terjadi ultimatum sekutu yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata, Bung Tomo menjadi tokoh penting dalam membakar semangat rakyat. Nah, perang ini salah satu pertempuran terbesar dengan korban ribuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya adalah pertempuran Palembang yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Juli 1947. Nah, selanjutnya adalah Puputan Margarana. Ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di Bali. Nah, perang ini melakukan perang habis-habisan melawan sekutu. Selanjutnya adalah pertempuran Makassar yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1947. Rakyat Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakir dan para pejuang lainnya melawan pasukan Nika yang ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran fisik, tetapi juga melalui diplomasi dan gerilya. Diawali dari perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan wilayah Indonesia semakin sempit
dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Madura, Jawa, dan Sumatera. Namun, perjanjian ini dilanggar oleh Belanda, sehingga memicu terjadinya agresi militer Belanda I. Nah, tekanan internasional membuat Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN, di mana Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Hasil dari pembentukan KTN ini adalah Perjanjian Renville. Namun, perjanjian ini merugikan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia kehilangan banyak wilayah strategis, dan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejuang, dan terjadilah agresi militer Belanda II, di mana Belanda menyulik Soekarno dan Muhammad Hatta sehingga dibentuklah PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berlokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Nah, tujuan dibentuknya PDRI ini adalah melanjutkan pemerintahan Indonesia secara darurat untuk menghindari kekosongan kekuasaan setelah penangkapan pemimpin di Yogyakarta. Nah, setelah itu terjadilah serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soekarno dengan dukungan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, tujuannya adalah membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki TNI, dan hasilnya TNI berhasil merebut Yogyakarta walaupun hanya selama 6 jam. Setelah itu diadakan konferensi Inter-Asia pada tanggal 20-23 Maret 1945. Setelah serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil menunjukkan ekstensi Republik Indonesia, dilakukanlah konferensi Inter-Asia di India yang menjadi tonggak penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Nah, konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, KTN atau Komisi Tiga Negara berubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia pada tahun 1949. Nah, KTN diperbaharui menjadi UNCI oleh PBB untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Belanda. Nah, UNCI memainkan peran besar dalam mediasi perundingan Roem-Royen. Nah, persetujuan Roem-Royen terjadi atau dilakukan pada tanggal 7 Mei 1945. Dengan isi persetujuan tersebut adalah Belanda setuju menghentikan agresi militer Belanda. Yang kedua adalah Belanda akan mengembalikan Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Indonesia akan berpartisipasi dalam konferensi meja bundar atau KMB. Dampaknya Indonesia melakukan pengakuan kedaulatan. Setelah itu diadakan konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang berlokasi di Belanda. Nah, hasil dari kesepakatan itu, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat. Nah, yang kedua, Indonesia berbentuk Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, Belanda dan RIS membentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia atau Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI. Penyebabnya adalah bentuk negara serikat tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, sehingga banyak negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung ke Republik Indonesia. Nah, sehingga pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan.